Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai. Persegi dan persegi panjang. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Menentukan sifat-sifat persegi. 2. Menurunkan rumus keliling persegi. 3. Menurunkan rumus luas persegi. 4. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling dan luas persegi. 5. Menentukan sifat-sifat persegi panjang. 6. Menurunkan rumus keliling persegi panjang. 7. Menurunkan rumus luas persegi panjang. Berikutnya, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling dan luas persegi panjang. Ya, sebelum masuk ke materi, Ibu punya suatu permasalahan berikut ini. Coba kalian amati permasalahan berikut ini. Ini ada sebuah taman. Suatu hari, Fatimah jalan-jalan ke taman bunga bersama adiknya. Pada taman bunga tersebut ditanam berbagai jenis bunga yang terbagi menjadi 2 petak. Petak 1 berbentuk persegi dengan panjang sisi 20 meter. Sedangkan petak 2 berbentuk persegi panjang dengan panjang petak 15 meter dan lebarnya 10 meter. Yang pertama, jika Fatimah ingin berjalan mengelilingi taman bunga pada petak 1 sebanyak 2 kali, berapakah jarak yang ditempuh Fatimah? Masalah yang kedua, jika adik Fatimah ingin mengelilingi taman bunga pada petak 2 sebanyak 1 kali, berapakah jarak yang ditempuh oleh adik Fatimah? Yang ketiga, berapa luas seluruh taman bunga tersebut? Untuk bisa menyelesaikan permasalahan 1, 2, dan 3, kalian harus tahu keliling dan luas persegi dan juga persegi panjang. Baiklah, kita akan mempelajari yang pertama, persegi, agar kita bisa menyelesaikan permasalahan tadi. Persegi adalah segi 4 yang semua sisinya sama panjang. Sisinya Bu Guru simbolkan dengan huruf S kecil. Sifat-sifat persegi. 1. Semua sisinya sama panjang. AB sama dengan BC, sama dengan CD, dan sama dengan AD. Yang kedua, semua sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. AB sama dengan CD, AB juga sejajar dengan CD. AD sama dengan BC, AD sejajar dengan BC. Yang ketiga, keempat sudutnya sama besar dan siku-siku. Sudut A sama dengan sudut B
sama dengan sudut C sama dengan sudut D. Ini semua besarnya siku-siku, yaitu 90 derajat. Sifat yang keempat tentang diagonal-diagonalnya. Garis diagonalnya itu adalah garis AC dan garis BD. Diagonal-diagonalnya sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus. AC sama panjang dengan BD dan AC saling tegak lurus dengan BD. Ini tanda tegak lurus. AC tegak lurus dengan BD. Tegak lurus itu berpotongan membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Yang kedua, diagonal-diagonalnya saling membagi dua sama panjang. AO sama dengan OC, BO sama dengan OD. Yang ketiga, diagonal-diagonalnya membagi sudut yang dilalui sama besar. Sudut A1 sama dengan sudut A2. Sudut A ini dibagi dua sama besar oleh diagonal AC. Berikutnya, sudut B1 sama dengan sudut B2. Yang ketiga, sudut C1 sama dengan sudut C2. Berikutnya, sudut D1 sama dengan sudut D2. Ini sifat nomor 4 untuk diagonal-diagonalnya. Berikutnya, sifat nomor 5. Memiliki 4 sumbu simetri atau simetri lipat. 1 garis AC, BD 2, 3, 4. Itu adalah sumbu simetri atau simetri lipat. Sifat yang keenam, dapat menempati bingkainya menurut 8 cara. Itu adalah sifat-sifat dari persegi. Berikutnya, keliling persegi. Keliling itu adalah jumlah dari semua sisinya atau jumlah panjang sisinya dijumlahkan semuanya, itu adalah keliling. Maka di sini Bu Guru bisa menuliskan kelilingnya adalah sisi ditambah sisi ditambah sisi lagi ditambah sisi. Sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Atau bisa dituliskan menjadi keliling sama dengan 4S. 4 kali sisi. K itu keliling, S itu sisi. Luas persegi. Luas persegi rumusnya sisi kali sisi. Atau boleh Bu Guru tulis menjadi S kuadrat. Di mana L adalah luas dan S adalah sisi. Berikutnya persegi panjang. Persegi panjang adalah segi 4 yang mempunyai 4 sudut siku-siku dan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Di gambar persegi panjang. AB adalah panjangnya, BC adalah lebar. Sifat-sifat persegi panjang. 1. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar.
AB sama dengan CD dan AB sejajar CD. AD sama dengan BC. AD sejajar BC. Ini tanda sejajar. 2. Keempat sudutnya sama besar dan siku-siku. Jadi pada persegi panjang, keempat sudutnya itu 90 derajat atau siku-siku. Sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D, yaitu 90 derajat. Sifat nomor 4, diagonal-diagonalnya sama panjang dan saling membagi menjadi dua sama panjang. Diagonalnya adalah garis AC sama dengan BD. Berikutnya, AO sama dengan OC. Diagonalnya saling membagi menjadi dua sama panjang, maka di sini AO sama dengan OC. DO sama dengan OB. Sifat yang nomor 5, memiliki dua sumbu simetri atau simetri lipat. 1, 2. 6. Dapat menempati bingkainya menurut 4 cara. Keliling persegi panjang. Keliling adalah jumlah panjang sisi. Maka kita bisa menuliskan panjang tambah lebar, tambah panjang lagi, tambah lebar. Atau bisa ditulis panjang ditambah panjang adalah 2 panjang, ditambah lebar tambah lebar adalah 2 lebar. Kemudian kita sederhanakan lagi, duanya kita keluarkan pakai hukum distributif, 2 dikali panjang tambah lebar. K itu keliling dan P itu panjang, L adalah lebar. Berikutnya luas daerah persegi panjang. Kita akan menurunkan rumus luas persegi panjang. Caranya, langkah-langkahnya 1. Perhatikan persegi panjang dan persegi satuan berikut. Jadi, luas persegi panjang kita turunkan dari luas persegi. Tutuplah persegi panjang tersebut dengan persegi satuan yang tersedia. Tiga, berapa persegi satuan yang dapat menutupi daerah persegi panjang tersebut? Ada berapa persegi satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Perhatikan lagi persegi panjang berikut. Tutupilah sebagian persegi panjang yang diwakili oleh bagian salah satu kolom dan baris. Dengan cara apa dapat menghitung luas persegi panjang tersebut? Berikutnya, jika banyak kolom adalah P dan banyak baris adalah L, maka diperoleh rumus luas persegi panjang adalah dari 18 bisa dicari dari kita menghitung banyaknya baris dan kolom persegi satuan.
Barisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kolomnya ada 1, 2, 3. Jadi 18 persegi satuan itu bisa diperoleh dari 6 kali 3. Jadi kesimpulannya, rumus luas daerah persegi panjang L itu sama dengan panjang kali lebar. Atau boleh ditulis P kali L. L besar itu luas, P itu panjang, L kecil itu lebar. Penyelesaian permasalahan. Ini ada sebuah taman yang permasalahannya, suatu hari Fatimah jalan-jalan ke taman bunga bersama adiknya. Pada taman bunga tersebut ditanam berbagai jenis bunga yang terbagi menjadi 2 petak. Petak 1 berbentuk persegi, panjang sisinya 20 meter, sedangkan petak 2 berbentuk persegi panjang dengan panjang petak 15 meter dan lebarnya 10 meter. Jika Fatimah ingin berjalan mengelilingi taman bunga pada petak 1 sebanyak 2 kali, berapakah jarak yang ditempuh Fatimah? Jika adik Fatimah ingin mengelilingi taman bunga pada petak 2 sebanyak 1 kali, berapakah jarak yang ditempuh oleh adik Fatimah? 3. Berapakah luas seluruh taman bunga tersebut? Kita gunakan rumus keliling dan luas persegi dan persegi panjang untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Yang pertama, kita akan menulis yang diketahui dulu. Panjang sisi atau S pada petak 1, karena petak 1 berbentuk persegi, itu adalah 20 meter. P itu panjang petak 2. Petak 2 ini berbentuk persegi panjang, sama dengan 15 meter. Lebar petak 2 adalah 10 meter. Yang ditanya yang A, jarak yang ditempuh Fatimah. Fatimah mengelilingi petak 1 sebanyak 2 kali. B, jarak yang ditempuh adik Fatimah. Adik Fatimah mengelilingi petak 2 yang berbentuk persegi panjang sebanyak 1 kali. Yang ketiga, atau C adalah luas seluruh taman bunga. Yang A, jarak yang ditempuh Fatimah sama dengan 2 kali keliling petak 1. Karena Fatimah mengelilingi petak 1 atau taman pada petak 1 sebanyak 2 kali. Maka ini dikali 2. Sama dengan 2 kali 4S. Sama dengan 2 kali 4 S itu panjang sisinya 20 di sini. Sama dengan 2 kali 4 itu 8 kali 20 itu 160. Jadi jarak yang ditempuh Fatimah itu 160 meter. Yang B, jarak yang ditempuh adik Fatimah itu keliling petak 2. Petak 2 berbentuk persegi panjang. Rumus keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang tambah lebar. Sama dengan 2 kali panjangnya 15 tambah lebarnya 10. 15 tambah 10 itu adalah 25. 25 kali 2 adalah 50. Jadi jarak yang ditempuh adik Fatimah itu 50 meter. Yang C, luas seluruh taman. Sama dengan luas petak 1, ini berbentuk persegi ditambah luas petak 2. Rumus persegi untuk luas adalah S kuadrat ditambah persegi panjang luasnya P kali L. S-nya itu 20 kuadrat ditambah
Panjangnya 15, lebarnya 10. 15 kali 10. 20 kuadrat itu 20 kali 20 sama dengan 400. Ditambah 15 kali 10 itu 150. Kemudian kita jumlahkan 400 ditambah 150 adalah 550. Sehingga luas seluruh taman adalah 550 meter persegi. Contoh soal 1. Keliling sebuah persegi adalah 24 cm. Luas persegi tersebut adalah titik-titik. Ketahui pada soal, keliling persegi adalah 24 cm. Yang ditanya luas persegi. Luas persegi sama dengan rumusnya S kuadrat. Di sini apakah sisinya atau S-nya sudah diketahui pada soal? Belum diketahui. Ya, maka kita cari dulu panjang sisinya atau S-nya. Yaitu dari mana? Dari yang diketahui, itu keliling persegi. Keliling persegi rumusnya 4S. Keliling persegi sudah diketahui 24 sama dengan 4S. Maka S sama dengan 24 dibagi 4. Berapa? Ya, 6. Sisinya panjangnya 6 cm. Sisinya sudah diketahui. Kita kembali lagi untuk mencari luas persegi. Itu S-nya 6 ya. 6 kuadrat. 6 kuadrat itu 6 kali 6. Sama dengan 36. Contoh nomor 2. Perhatikan gambar. Luas gambar di samping adalah ini gabungan beberapa bangun ya. Untuk lebih mudah kita memberikan notasi pada bangun tersebut. Kita bagi bangun ini menjadi beberapa bangun. Kita bagi menjadi 3 bangun. Sehingga luas seluruh bangun ini itu adalah gabungan dari ketiga bangun. Yaitu yang pertama luas KHIJ. Mana KHIJ? KHIJ. Yang atas ini daerah yang pertama. Ditambah luas ABGK. ABGK ditambah luas CDEF. CDEF ada 3 bangun. Yang pertama KHIJ, bangun yang atas ini luasnya panjang kali lebar. Ini persegi panjang ya. JI kali JK ditambah yang ABGK itu adalah AK kali AB ditambah yang CDEF itu CD kali DE. JI sudah diketahui 15 kali JK 10 ditambah AK. AK berapa AK? AK kali AB di sini belum diketahui ya. AK kemudian CD kali DE. CD juga belum diketahui. CD itu sama dengan AB. Di sini juga belum diketahui panjangnya. Maka kita cari AK dan AB. Kalau CD dan DE itu sama dengan AB. Kalau AB sudah ketemu, maka CD dan DE pun bisa ditemukan. Kita akan mencari AK dulu. AK dari mana? Ya. 28 itu AJ. 28 dikurangi KJ ya. KJ-nya 10. Jadi AK adalah 28 dikurangi 10. Sama dengan 18. AB, perhatikan ini. AK sama dengan BG. BG ini
terdiri dari 3 bagian yang ada tanda strip 1 seperti ini. 1, 2, 3. Maka setiap bagian AB yang hanya 1 strip ini itu adalah kita bagi menjadi 3. 18 dibagi 3 itu 6. Jadi panjang AB itu 6. Angkanya 18 kita ganti di sini. AB-nya 6. Ditambah CD-nya. CD itu sama dengan AB. 6 kali 6. 15 kali 10 itu 150. 18 kali 6 itu 108 ditambah 36. Hasilnya 294. Contoh berikutnya soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini yang ditanyakan keliling bangun. Untuk lebih mudah kita kasih notasinya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Keliling adalah tadi Bu Guru sudah memberitahu kalau keliling itu adalah jumlah seluruh panjang sisinya. Maka Bu Guru bisa menuliskan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DE ditambah EF ditambah FG ditambah lagi GH ditambah lagi HI ditambah lagi IJ, terakhir ditambah lagi AJ. Nah, ini untuk mencari kelilingnya. Jadi garis-garis atau sisi-sisinya kita jumlahkan saja untuk mencari keliling. Berikutnya, perhatikan di sini. Di sini AB belum diketahui, BC juga belum diketahui, tetapi di sini kita tidak perlu mencari satu-satu karena ternyata perhatikan di sini AB ditambah CD ditambah dengan EF, ya. Guru kasih tanda di sini. Yang ini Guru kasih tanda merah. AB ditambah CD ditambah EF itu ketika dijumlahkan, ya di sini AB yang ini yang Ibu tandai merah. AB tambah CD tambah EF, 3 dijumlahkan ini itu ternyata hasilnya sama dengan JI dengan HG. Jadi JI dengan HG panjangnya ketika ini digabung dengan ini dan ini itu sama saja dengan JI ditambah HG. Ya, maka Ibu kumpulkan ini AB ditambah CD ditambah EF. Yang pertama. Yang berikutnya ditambah, kemudian kita kumpulkan lagi di sini. AJ ditambah BC ditambah DE. Yang ini. Yang ini Guru kasih tanda yang lain lagi. AJ ditambah BC ditambah DE. AJ di sini AJ ditambah BC ditambah DE. Kita kumpulkan di sini ketiga sisi itu. Kita tulis lagi AJ ditambah BC ditambah C DE ya. Itu sama saja dengan IH
IH di sini. IH ditambah atau HI ditambah FG. Ternyata sama dengan ketika ini jumlahkan dengan ini. Ditambah. Sehingga yang belum dijumlahkan adalah FG ditambah GH ditambah HI ditambah IJ. Kita akan mencari yang pertama ini. Yang ini dulu. IJ ditambah GH. Jadi yang ini IJ ditambah GH itu sama dengan jumlahkan AB sama dengan CD sama dengan EF. IJ ditambah GH itu IJ itu 16 yang ada tanda garis 2 itu. Garis 2 itu 16. Ditambah GH juga 16. Ini ada garis 2-nya 16. AB tambah CD tambah EF. Maka AB tambah CD tambah EF itu hasilnya 32. Maka di sini yang pertama ini sama dengan 32. Ditambah, karena kita akan mencari yang ketiga ini. Tadi yang ada tanda lingkaran. HI ditambah FG sama dengan AJ ditambah BC ditambah DE atau ED. HI ditambah FG. HI-nya itu 8 ditambah FG-nya itu 16 sama dengan AJ tambah BJ tambah ED. 16 tambah 8 itu 24. Sehingga AJ ditambah BC ditambah DE ini yang, sehingga sisi yang kedua ini yang kalau kita kumpulkan ini kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan 24. Ya, kita tinggal menjumlahkan yang FG. FG berapa FG? FG 16 ditambah GH juga 16. HI 8. IJ-nya 16. Sehingga ketika dijumlahkan ini hasilnya 112. Bagaimana materinya? Mudah bukan? Jangan lupa kalian harus tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.